Sedihnya banget. Kalau memang hatinya senang, semuanya bisa dilakukan dengan baik gitu. Jadi lakukan dengan hati. Hidup ini penuh dengan tuntutan yang selalu dibayangi kegagalan. Sampai di mana kamu kan bertahan? Ingin menarik, ingin coba untuk bebaskan diriku. Pada bulan Ramadan, bagi sebagian orang seperti saya yang masih jadi anak kos, selalu kesulitan mencari makanan untuk santapan sahur. Ya, paling gampang dan cepet sih bikin mie instan. Nasib. Mau makan kok ribet banget sih. Ngeliat si Hendra makan rendang semalam, kayaknya enak banget. Dia bilang sih rendangnya bukan beli di warung, tapi ada yang menjual khusus rendang kemasan. Jadi rendangnya bisa tahan lama dan mudah dibawa. Nah, jadi penasaran nih. Siapa tahu bisa jadi peluang usaha juga. Wah, kayaknya bau rendangnya berasal dari sini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, rendang ini pasti nggak salah lagi nih. Ini rendang Univara ya? Betul. Betul lah, Mbak. Kabar. Aku Aal. Saya Andam. Mbak, aku tuh penasaran. Temenku tuh sahur pakai rendang, kayaknya enak banget, Mbak. Enak memang. Nah, kalau pakai sekarang rendang. aku pengen belajar, Mbak. Wah, kayaknya bisnis yang prospeknya tinggi ini, Mbak, ke depannya. Boleh. Boleh belajar? Ada waktu tapi. Pasti ada waktu. Ya, boleh. Ternyata, rendang yang diberi label Unifarah ini adalah rendang khas Padang yang dikemas dalam kemasan vakum atau kedap udara. Tujuannya agar lebih mudah disimpan dan mudah untuk dibawa berpergian. Ada berbagai pilihan jenis rendang di sini. Ada rendang daging, rendang paru, rendang udang, dan rendang kentang. Ada juga varian baru namanya rendang tercabiak atau rendang dengan daging yang telah disuir. Rendang jenis ini untuk teman makan ketupat sayur, agar daging tercampur rata dengan kuah ketupat. Jadi makin ngiler nih. Ups, puasa. Sabar. Daging rendang Univara itu nggak pakai lemak. Nggak pakai lemak. Jadi daging yang dipilih itu daging apa? Kita pakainya namanya chuck tender. Untuk menghemat biaya produksi, sehingga harga jualnya juga nanti nggak terlalu tinggi, Bareno memilih daging chuck tender, yaitu daging bagian paha atas. Walaupun agak sedikit repot untuk membuang lemak-lemaknya, tapi jangan salah, lemak yang dibuang masih bisa dimanfaatkan lagi. Ini, tetelan ini sendiri, itu banyak yang nunggu. Banyak yang nunggu untuk dijadiin kaldu. Oh, kaldu. Gitu. Jadi ini dijual lagi atau gimana? Dijual lagi. Oh, dijual lagi? Betul. Meski Bareno sudah memiliki beberapa pegawai, untuk pemotongan daging masih dikerjakannya sendiri. Kamu kayaknya pas nggak? Wah, saya coba, Mbak. Boleh. Ini ini ya, dibuang itunya. Dibuang ya. Aduh. Dalam membersihkan lemak, diusahakan setipis mungkin agar tidak ada daging yang terbuang percuma. Nah, yang tengah, Yang ini tengah? juga harus dihilangkan. Karena ini kalau tetap ada, membuat daging jadi ini ketarik, jadi keras di tengah-tengahnya. Jadi alot ya. Jadi alot. Nah, Perbedaan daging kelapa dan daging ini apa, Mbak? sebetulnya gini, pemasakan rendang di Sumatera yang saya tahu malah menggunakan sebetulnya daging kelapa, ya, karena proses pemasakannya yang memang membutuhkan waktu lama. Kalau dagingnya terlalu empuk, jadinya hancur, gitu. Tapi kita kan di sini juga tidak bisa terlalu lama. Di Padang itu masak rendang itu bisa sampai 2 hari. Sampai 2 hari? Sampai 2 hari. Jadi sampai jadi kalio gitu, setengah mateng, didiamkan, besok dimulai lagi masak rendang. Gitu, makanya dibutuhkan daging yang keras. Karena di sini juga kita mempersingkat waktu, jadi memilih daging di antara itulah. Jadi makanya pilihannya jatuhnya ke sini. Oh, gitu. Jadi memang dagingnya kalau keras itu butuh waktu yang lama ya? Betul. 1 kilo daging dipotong menjadi 20 bagian. Ukuran per potong diusahakan sama besar.
potongan dagingnya sebesar ini nih. Jadi 1 kilo itu jadi 20 bagian. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi pas takarannya. Pakai feeling tapi ini ya. Pakai saya. Feeling. Setelah pemotongan daging, sekarang saatnya memotong paru nih. Nah, jadi pemilihan paru yang baik tuh gimana, Mbak? Paru itu sebaiknya yang tidak terlalu banyak lubang-lubangnya seperti ini. Karena ini nanti akan membuat parunya jadi keras. Gitu. Jadi kalau dia nggak banyak lubangnya, itu paru yang bagus. Oh gitu. Mungkin kalau lubangnya banyak, sapinya sering rokok, Mbak ya? Sapinya sering rokok. Emang ngerokok tuh nggak pernah bagus. Lubang-lubang. Setelah daging dan paru selesai dipotong, saatnya mengolah menjadi rendang. Pasti lama benar, alias enak bener. Hai. Sedih banget. Ingin coba untuk bebaskan diriku. Ingin coba untuk bebaskan diriku. Cita rasa tradisional, itulah yang berusaha dipertahankan oleh rendang yang diproduksi di daerah Ciledug, Tangerang ini. Proses memasaknya pun harus memakai kayu bakar, agar aroma menjadi lebih sedap. Wah, harus tahan pedih nih mata. Wah, sekarang kita udah motong tadi, Mbak ya? Ya, kita udah motong. Pedas banget ya, Mbak, sini, Mbak. Iya tuh, udah banyak-banyak cuci muka. Habis itu sekarang kita masak daging yang tadi dipotong ya. Masak? Heeh. Nah, kan pedas nih, Mbak. Tapi kenapa harus pakai kayu nih, Mbak, masak rendangnya nih? Yang dicari itu kan, waduh, wudhu dulu kali ya. Udah dulu ya? Udah tadi udah wudhu, Mbak. Yang dicari itu adalah sentuhan tradisionalnya. Sentuhan tradisional. Betul, jadi makanya kita mempertahankan masaknya dengan kayu. Dengan kayu. Untuk Betul. rasa sendiri ada pengaruh dengan masak dengan kayu atau dengan gas? Aroma udah pasti, Aroma pasti. pasti. Itu aroma, rasa ya sama lah karena aroma ikut di dalamnya pasti rasanya juga beda. Rasanya beda ya, Rasanya makanya beda. pakai kayu ya. Betul, betul. Walaupun pedas. Untuk mengaduknya juga ada triknya. Caranya, kita mendorong dengan punggung codet, lalu ditarik kembali. Cara ini berguna agar daging nggak hancur. Nah, ini rumah siapa, Pok? Dibongkar, Pok? Rumah saya. Rumah saya? Iya. Oh, pantesan sedih ya tadi, Pok ya. Rumahnya dibongkar buat masak rendang. Rendang. Saya ngaduk, Pok ya. Wah. Aduh, Pok. Dilapin dong, Pok. Keringet, Pok. Ya, iyalah. Kan megang anduk. Tahu mulai matang tuh gimana, Pok? Ini udah empuk udah matang. Colok-colok gitu, Pak ya? Iya tuh. Oh, udah empuk tuh ya bener ya. Udah matang nih berarti nih. Ampun, pedes banget, nggak kuat nih. Pindah agak keluar aja deh. Aduh, Mbak, kalau ini apa nih, Mbak? Nah kalau ini yang paru. Itu pedas banget, Mbak. Ampun. Di sini agak sejuk di sini. Sini agak sejuk, Mbak ya. Ya. Kalau ini Nah. paru, Bedanya sama masaknya ada nggak antara paru sama daging? masaknya yang pertama kalau paru setelah dipotong-potong direndam sama bumbunya dulu. Oh, direndam sama bumbu dulu. Habis itu kita goreng setengah matang. Mbak, jadi ngaduknya sama atau beda sama Sama, daging? hampir Sama sama. aja ya. Nah, kalau proses masaknya sendiri nih, Mbak, lebih lama atau lebih cepat dibanding daging? Kurang lebih sama juga waktunya. Kurang lebih sama, Pak ya. Pedasnya sih sama, Pak, yang saya rasa, Mbak. Pedasnya sama. Pedas. Rendang-rendang ini dimasak kurang lebih 9 jam. Dari warna awal merah berubah coklat sampai menjadi kehitaman. Jika sudah hitam, itu tandanya rendang sudah jadi. Mbak, dari tadi aku penasaran nih. Dari tadi ada dua nanas di sini nih. Untuk apa ya? Ini nanas buat dimasukin ke rendang parunya. Masukin ke rendang paru. Wah, jadi rujak rendang paru tuh, Mbak. Rojak rendang paru. Nah, tapi saya bingung nih, Mbak. Kenapa nih harus pakai nanas kalau paru? Dia membuat parunya lebih empuk. Oh, itu triknya ya. Iya. Nanas itu untuk buat paru lebih empuk. Ini masukin gini aja atau gimana? Diparut dulu. Oh, diparut dulu. Oh, iya diparut ya. Yang marut ya, Pak. Boleh, boleh. Kok nggak keparut-parut ya? Gitu aja dari tadi kayaknya. Letoy kayaknya, Mbak. Terus sedih, Mbak, saya, Mbak. Saking sedihnya, Mbak.
Setelah nanas diparut, masukkan ke dalam kuali rendang. Langsung masuk gini nih. Ya, ya. Dengan tambahnya nanas ini rasa tuh jadi gimana? Kan yang lain nggak pakai nanas nih, Iya. sedangkan paru pakai. Rasanya gimana jadinya? Agak beda? Tetap dominan rasa rendang, tapi memang ada rasa manis-manis sedikit. Agak lebih asam atau manis? Manis. Lebih manis. Mbak, saya pengen belajar nih buat dari awal. Jadi kan udah diaduk nih. Saya pengen belajar dari awalnya bumbunya apa aja gitu. Bisa diajarin nggak? Saya? Boleh. 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 Aku Kita buat siapin. apa tapi? Kita buat rendang kentang ya. Semua bahan untuk membuat rendang sama. Perbedaan hanya di rendang paru yang memakai nanas. Bahan-bahannya antara lain bawang putih, bawang merah, cabai, lengkuas, sereh, dan jahe, serta daun jeruk, daun kunyit, dan tentunya kentang. Nah, sebelum masak kentangnya, rendang kentang, kita bersihin dulu kentangnya. Dibersihin dulu kentangnya, pakai air pasti ya. Enggak. Oh enggak? Kita bersihinnya pakai ampas kelapa. Pakai ampas kelapa ini. Betul. Nah, ini alasannya kenapa nih bersihin kentang pakai ampas kelapa? Kentang ini akan terlapis juga oleh minyaknya yang dari ampas kelapa ini. Dari minyak kelapa ini. Dari minyak si ampas ini. Jadi begitu masuk ke dalam kuah rendang, tidak terlalu banyak air di dalamnya. Gitu. Kalau terlalu banyak air, kenapa tuh kentangnya nanti? Dia akan terus bereaksi. Jadi kentangnya ini sendiri sebetulnya walaupun sudah dimasak di rendang, tetap ada air, mengandung air di dalamnya. Jadi memang dia tidak bisa bertahan lama. Kelihatan kan bedanya tuh. Kentang yang udah dibersihin sama yang belum tuh. Yang bersih ini emang lebih bersih dan lebih mengkilat dibandingin yang belum dibersihin tuh. Lebih kumel dan lebih kotor. Wah, trik yang bagus nih, Mbak. Sambil menunggu Mbak Reno membersihkan kentang, saya menyiapkan tungku dulu. Usahakan api tungku jangan terlalu besar atau kecil. Lalu masukkan santan dan semua bumbu-bumbu tadi menjadi satu. Rendang itu harus pedas atau gimana sebenarnya? Tergantung ya, ada yang kalau memang orang Padang asli pasti sukanya masakan yang pedas. Tapi karena saya penyuka rendangnya tidak semua berasal dari Padang, jadi saya agak kurangi sedikit Untuk ini ya, cabenya. karena nggak semua orang suka pedas ya. Betul. Jadi pasarannya lebih luas, Mbak ya. Betul. Setelah bumbu mulai mengental, masukkan kentang dan dimasak hingga kehitaman. Alhamdulillah, azan maghrib udah berkumandang. Saatnya berbuka puasa. Saya udah gak sabar mau nyoba rasa rendang ini. Nah, teh maghrib, kita berbuka dulu. Ini tehnya, Mas. Mantap. Sebelum berbuka, aku pimpin doa dulu, Boleh, Mbak. boleh. Wah. Betul. Kita bersyukur ya. Bersyukur sama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan. Seger nih, Mbak. Rendangnya bener rasa di Padang asli. Iya. Aku kan pernah ke Padang. Dan di Jakarta tuh jarang nemuin rendang seperti Rendang ini. seperti ini ya. Iya. Jadi rasanya tuh bener-bener rasa Itu, jadi mendekati Original. tradisionalnya. mantap banget sumpah. Betul. Tapi Alhamdulillah. betul ya, menyatu dengan rendang tacabiknya ya. Wah, nyatu banget. Kuahnya ya. Saya aja nih, bisa-bisa nggak sholat maghrib di makan gitu. Hai. Ini dagingnya tuh dari suwir-suwir. Ini produksi Jakarta, Bu. Tapi ini asli rendang. Rasanya seperti rendang yang di Padang asli. Ingin coba untuk bebaskan diriku. Ingin coba untuk bebaskan diriku. Setelah semua rendang sudah jadi, saatnya dikemas dalam plastik kedap udara. Mbak Reno menyiapkan kemasan ukuran 1/4, setengah, dan 1 kilo. Ada juga kemasan individual yang berisi 2 daging rendang untuk sekali makan. Wah, kalau gitu praktis banget ya untuk dibawa-bawa. Nah, ide awalnya itu nge-packing rendang seperti ini dari mana tuh, Mbak? Ide awalnya adalah salah satu customerku mau pergi ke luar negeri. Dia bilang, aku mau bawa rendangmu, gimana caranya? Dia bilang gitu. Nah, akhirnya
Pertama-tama seperti biasa dengan plastik biasa, dikaretin, plastikin lagi, karetin lagi. Habis itu dimasukin ke tempat roti gitu ya. Tapi memakan tempat banyak di koper. Terus costnya juga banyak. Akhirnya komplain lah dia. Kok jadi begini, kok jadi banyak ya gitu kan. Atau kok jadi besar biayanya gitu. Terus mikir di situ gimana caranya, bisa nggak makanan berminyak ini dikedap gitu. Sebelum kemasan kedap udara terbuka, rendang akan tahan selama 1 bulan. Namun, jika disimpan dalam lemari es, akan tahan 2 hingga 3 bulan. Tekan rendang di plastik hingga padat terisi, agar proses vakum menjadi sempurna. Bersihkan minyak-minyak yang tersisa, lalu divakum 2 kali, untuk menjamin tidak ada udara yang masuk. Jadi masih ada udara sedikit. Nah ini salah satu contoh yang gagal nih. Jadi sampingnya ini nggak terisi penuh. Jadi minyaknya ketarik ke atas ya. Minyak tarik ke atas nggak apa-apa, tapi ada udara. Ada udara yang bikin jadi nggak tahan lama. Dalam sehari, Bareno bisa menjual 5 kg rendang dengan harga Rp170.000 per kilo. Bareno bisa meraih untung hingga 30%. Tapi saat bulan puasa atau musim haji, keuntungan bisa naik 2 kali lipat. Wow, menggiurkan ya. Selain paket plastik kemasan, konsumen juga bisa memesan paket khusus untuk hantaran yang tidak menggunakan plastik kedap udara. Ya, ini nanti diantar. Siap Mbak, saya anterin. Ini alamatnya. Alamatnya. Ya. Nanti harganya berapa nih Mbak? Ini 225. Nanti aku ada di bond sini ya. Nggak usah minta uang. Oh, nggak usah minta Karena uang? kita semua pembayarannya melalui transfer. Langsung harus transfer. Harus transfer, jadi kita Oh, nggak iya. terima cash di tempat. Oh gitu ya? Gitu. Takut saya tipu kali Mbak ya? Takut ketahuan nanti harganya. Oh iya. Sudah. Saya antar dulu Mbak ya. Boleh, boleh. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Hati-hati Ya. Aduh, pakai banjir lagi. Mana mesti nganter ke sana tetap. Paksa nih, sepatu harus dilepas. Aduh. Tetaplah harus nganter walaupun banjir. Namanya juga usaha, jangan gentar dengan yang namanya rintangan. Yang penting kuatkan tekad dan yang pasti niat. Banjir segini aja mah bukan penghalang. Bekerja sebaik mungkin, memberikan hasil yang terbaik, dan selalu niatkan bahwa ini untuk kebaikan. Assalamualaikum. 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 Wah, ini benar rumah Ibu Rudi? Iya. Aduh, alhamdulillah. Saya nganter ini Bu, sampai ngelewatin badai dan air bah ini Bu. Oh iya, Rendang Unifara benar? Iya, saya pesan ya. Iya. Ibu sering pesan rendang ini Bu? Sering. Kalau lagi repot. Kalau lagi repot sering pesan ini ya? Kalau banjir ini lebih susah lagi. Iya, bersihin rumah kan. Jadi kalau repot ya udah pesan. Wah, ya sudah. Pembayarannya sudah Bu ya? Itu tanda terimanya ya? Iya, makasih nih ya. Ya, makasih Bu. Sip, pesanan udah diantar. Karena rendang ini didesain untuk mudah dibawa kemana-mana, saya akan mencoba menjual rendang ini di terminal antar kota. Rendang bisa dibawa-bawa Bu. Bisa buat 2 bulan Bu. Nah Bu, mau nggak Bu rendang ini Bu? Cobain Bu. Cekin. Selamat siang Mas. Mas, aku mau nyobain ini Mas, rendang Mas. Bisa dibawa-bawa. Hah? Ini bisa tahan 2 bulan loh. Bisa buat sahur, buka. Kasih Mas ya. Gagal terus. Siang Bu, saya mau nawarin ini Bu, rendang baru Bu. Bisa dilihat dulu Bu nih Bu, banyak. Nah nih Bu, ini ada rendang tacabiak, lu bisa lihat dulu ini. Ini dagingnya tuh dari suwir-suwir. Ini produksi Jakarta Bu, tapi ini asli rendang. Rasanya seperti rendang yang di Padang asli. Soalnya kalau rendang dari Padang Hmm? kan bisa kuat 3 bulan. Ya, Tapi kering.
Nah ini kan uniknya ini basah, tapi ini bisa Bisa. awet. Nggak harus disimpan di kulkas. Kalau di kulkas emang lebih bagus, bisa lebih tahan lama gitu Bu. Ini mau dijual apa? Dijual Bu, masa saya pamer-pamer? Enggak boleh Bu. Tapi kan karena kita nyoba, nyoba dulu ya Mas ya. Coba dulu ya, boleh Bu, tapi bayar tetap. Ini aja dulu. Mas kalau misalnya mau hubungin lagi kemana Mas? Oh ini ada Bu. Nah ini Bu, rendang Univara. Akhirnya perjuangan saya berhasil juga. Alhamdulillah. Jika kita menikmati dan serius dalam usaha kita, insya Allah akan berhasil. Yang penting jangan lupa berdoa. Apalagi sekarang kan bulan Ramadan. Insya Allah doanya makbul. Mau kuliner, mau etnik, mau kreativitas, pekerjaan tangan apapun, kalau memang hatinya senang, semuanya bisa dilakukan dengan baik. Gitu. Jadi lakukan dengan hati.